Bismillahirrahmanirrahim. Salam cinta untuk Sang Pencipta dan ciptakan untuk saling mencintai. Salam dengan penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita awali kegiatan bimbingan kelompok hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Dan saya akan memimpin doanya. Tahu semuanya berdoa tuh? Tahu. Alhamdulillah. Nah, kalau begitu sebelum kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini, adalah bersama-sama kita tundukkan kepala sejenak dan membaca doa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Jadi maksud dan tujuan dilaksanakannya bimbingan kelompok ini untuk mendapatkan pengetahuan mengenai motivasi belajar dan perencanaan karir seperti judulnya kita ini toh. Yang kedua itu bagaimana caranya kita mengaplikasikan motivasi belajar yang tepat sehingga pencapaian karir kita atau keinginan kita masa depan itu bisa tercapai. Yang ketiga itu mengatur manajemen waktu, karena dengan mengatur manajemen waktu kita bisa merencanakan hal-hal yang kita ingin lakukan. Dengan mengatur manajemen waktu, hal-hal yang kita inginkan dapat kita laksanakan dengan tepat. Jadi itu tujuannya saya berikan kalian ini. Topiknya kita ini hubungan antara belajar dan pencapaian karir. Jadi ini hal yang sangat erat hubungannya, belajar dan pencapaian karir. Bagaimana caranya bisa tercapai karirnya kita kalau kita tidak pernah belajar? Bagaimana caranya kita ingin menyusun masa depannya kita kalau kita tidak pernah belajar? Jadi belajar itu sangat erat hubungannya dengan pencapaian karir seorang siswa. Dengan belajar kita bisa kuasai bidang-bidang yang kita inginkan untuk mencapai masa depan kita yang lebih cemerlang. Proses bimbingan konseling, bimbingan kelompok ini kita laksanakan selama 45 menit dalam satu sesi ya. Oke. Terus dalam bimbingan kelompok ini kita memiliki asas yang harus dijaga dan harus dipegang teguh. Pertama itu asas kesukarelaan. Kalian suka rela hadir di sini tuh? Sukarela. Karena itu adalah asas yang harus kita pegang dalam melaksanakan kegiatan ini. Terus asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan itu segala informasi yang saya berikan dan yang kalian berikan adalah informasi real tanpa kebohongan, agar apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita capai itu tercapai dengan sungguh-sungguh. Terus ada asas kekinian, di mana hal yang kita pelajari itu adalah hal-hal baru. Terus ada kenormatifan, di mana asas itu tentang etika, norma, dan lain sebagainya. Jadi bimbingan kita ini harus berjalan dengan aturan-aturan yang ada yang telah ditetapkan sebagaimana mestinya. Terus sebelum kita melangkah ke materi, ada video dulu yang saya mau tampilkan. Mohon disimak dan baik-baik. Orang sukses dan orang gagal itu ternyata ada polanya loh. Coba baca kalian, kira-kira kamu termasuk yang mana? Apakah kamu ingin sukses? Pastilah, siapa juga yang gak pengen sukses. Sukses dalam karir, sukses dalam pendidikan, sukses dalam hubungan, sukses dalam bisnis, sukses dalam segala hal. Walaupun definisi sukses tiap orang pasti berbeda-beda, namun tahu nggak sih bahwa orang
dan orang gagal itu ternyata ada polanya loh. Coba baca kalian, kira-kira kamu termasuk yang mana? Yang pertama, orang sukses selalu mencari bagian dari jawaban. Dia itu bagian dari solusi masalah. Pikirannya kreatif, pikirannya unik, dan selalu cari cara, selalu cari jalan. Sedangkan orang gagal jangankan mencari solusi masalah, justru biasanya dialah yang menjadi bagian dari penyebab masalah. Bikin problem, bikin runyam, bikin keributan. Hal kedua, orang sukses selalu mau belajar. Mereka terbuka terhadap segala macam informasi baru dan mereka itu mau menyerap bagaikan spons. Orang gagal biasanya mereka merasa sudah pintar. Ya, merasa sok pintar. Nggak butuh informasi. Ya, udah tahu. Itu tuh yang biasanya selalu keluar dari mulut mereka. Nah, heran kan, kebanyakan orang macam ini justru berpikiran sempit karena segala informasi bukan yang terserap, malah terpental sama mereka. Hal ketiga, orang sukses selalu melihat atau menemukan peluang di setiap masalah. Mau seburuk apapun, pasti ada hal baik yang bisa diambil. Bahkan di kondisi jelek pun, tetap aja ada hal positif yang bisa ditemukan. Nah, orang gagal biasanya hanya melihat masalah di setiap peluang. Bahkan hal yang sudah baik-baik aja nih, bisa dicari-cari terus kesalahannya, bisa dikorek-korek terus negatifnya. Hal keempat, orang sukses membuat komitmen dan dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupi komitmennya. Dan omongannya bisa dipercaya. Sedangkan orang gagal hanya akan membuat janji-janji palsu, pengharapan palsu yang mereka tidak akan pernah menepatinya. Hal kelima, orang sukses selalu proaktif, mencari peluang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kalau dikasih tanggung jawab lebih dan pekerjaan yang lebih besar, pasti dia akan senang dan melakukannya dengan sepenuh hati. Sedangkan orang gagal hanya akan melempar tanggung jawab atau menghindar dari pekerjaan yang besar. Jangan deh, ntar kerjaan nambah. Jangan deh, ntar waktu lemburnya nambah, ntar stresnya yang nambah. Itu komentar orang-orang gagal. Hal keenam, orang sukses suka membantu orang lain. Dia nggak takut kompetisi. Bersama-sama mereka bisa raih kemenangan. Karena orang sukses yakin bahwa kesuksesan itu bisa dicapai dengan lebih mudah bila dilakukan bersama-sama. Saling bantu-membantu untuk bisa meraih impian yang dicita-citakan. Sedangkan orang gagal nih cenderung meraih kemenangan dengan cara menjatuhkan orang lain. Hal yang dipikirkannya adalah, gimana ya caranya menang supaya saya bisa ngalahin orang itu? Gimana caranya supaya saya bisa naik setinggi-tingginya sedangkan orang itu bisa jatuh terinjak-injak? Dan lebih parah lagi nih, orang gagal itu selalu senang melihat orang lain susah dan susah lihat orang lain senang. Hal ketujuh, orang sukses kalau salah, ya ngaku. Dia akan memperbaiki diri, dia akan rendah hati dan mau belajar lagi. Orang gagal, boro-boro terima kritikan. Orang udah jelas-jelas salah aja, pasti nggak mau ngaku. Biasanya hanya menyalahkan orang lain. Kenapa belum sukses? Bukan salah saya. Salah bosnya, salah anak buahnya, salah istrinya, salah tetangganya. Semua salah. Kecuali dirinya sendiri. Itu ciri orang gagal. Nah, itu dia bedanya kebiasaan orang sukses dan orang gagal. Kalau kamu kira-kira termasuk yang mana nih? Kalau kamu telah memilih mental seperti orang sukses, bagus, pertahankan itu dan bahkan tingkatkan. Tapi kalau kamu lebih banyak memiliki mental seperti orang gagal, tunggu dulu, jangan berkecil hati dulu. Gak ada kata terlambat kok. Justru sekarang ini adalah kesempatan untuk kamu bisa berusaha mengubah kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak baik menjadi kebiasaan baru yang lebih membangun. Gak ada kata terlambat, asalkan kamu punya niat. Oke? Oke. Jadi itu tadi perbedaan antara orang sukses dan orang gagal. Nah, ada juga gambaran itu kalian itu dari nonton video tadi. Apa kira-kira yang bisa kalian cermati di situ antara dua ciri itu?
saya tunjuk orang apa? Nah, kalau saya tunjuk, sebutkan namanya, terus apa yang kalian dapati atau tanggapi dari video tersebut. Oke. Nah, sekarang dimulai dari kita. Coba setelah nonton video tadi itu, antara ciri orang sukses dan ciri orang gagal, apa yang hikmah yang bisa dipetik atau kesimpulan? Oh, kesimpulan dari Iya. videonya Pak. Jadi Perkenalkan dulu nama dulu. sepemahaman kita. Nama dulu. Perkenalkan, nama saya Adi Hamidania. Jadi yang saya dapat dari video tadi, terdapat banyak perbedaan antara orang sukses dan orang gagal. Perbedaannya apa saja? Yang pertama itu apa? Iya, Ada masalah. Nah, kalau kita coba kesimpulan apa yang bisa kita buat dari video tadi? Nah, silakan. Perkenalkan, nama saya Fatirana. Kesimpulan yang saya dapat dari video tadi, Ya. adanya banyak perbedaan Dan apa? Ayo, enggak apa-apa. Kan perspektif orang itu selalu berbeda. Nggak ada yang bisa sama. Meskipun yang kita serap itu sama, tapi yang kita rasa itu pasti akan ada bedanya. Jadi ungkapkan saja. Nggak harus sama, karena semua orang itu unik dan pemikirannya sendiri-sendiri. Nah, siapa tahu setelah menonton video tadi, meskipun dia katakan orang gagal seperti ini, tapi dalam kepalanya kita orang gagal itu seperti ini, kan bisa saja. Nah, jadi coba keluarkan itu. Nah, apa kesimpulannya dari situ? Tira, apa? Ayo, Afra. Ayo. Nah, kalau begitu selagi Tira, Afra pikirkan jawabannya. Fatir, jawab Fatir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir. Dari kesimpulan video dari atas itu tadi Pak, saya berpikir kalau orang sukses dan orang gagal itu beda sekali pemikirannya, beda jauh. Contohnya tadi itu kayak pemikiran tentang mendapat pekerjaannya. Kalau orang sukses itu dia lebih senang hati untuk mengerjakan pekerjaan itu. Kalau orang gagal dia berpikir kalau dia kedepannya dia capek atau dia bisa lembur, dia stres. Iya. Kayak belum pindah kerja mengeluh duluan. Ya. Nah, jadi kalau Fatir ditanya, Fatir mau jadi orang nakal atau orang gagal atau orang sukses? Kayak dipertanyakan lagi itu Pak. Jadi orang sukses. Mau jadi orang sukses. Caranya ke sana bagaimana? Ya kayak gitu tadi. Yang pertama itu bisa mulai dari diri sendiri, kayak mengatur waktu dulu Pak. Membagi waktu supaya kayak nggak ada yang tertinggal Pak. Jadi bisa rata semua. Iya. Sama tadi tuh pemikirannya juga kayak tadi bisa dikerja dulu baru mengeluh. Nanti mentok Iya. baru mengeluh. Kalau Jangan memang- mengeluh dulu. Kalau memang nggak bisa dikerja, bisa kan cari orang lain, bantuan orang lain yang bisa lebih tahu, bisa bertanya, belajar ke dia supaya bisa lebih mengerti. Bagus Fatir. Coba Pausan tanggapi dulu tentang caranya Fatir untuk menuju kesuksesannya itu, apakah sudah benar atau ada yang perlu ditambahkan? Untuk saya sama Fauzan, untuk tanggapan Fatir itu ya sudah benar, karena mengikuti yang saya tadi dilihat, ya kita jangan mengeluh dulu sebelum memulai apa itu kerjaan. Ada masukan lain lagi atau masukan tambahan? Mungkin
selain jangan mengeluh duluan apa mungkin Fatir kalau kita mau kerja jangan mengeluh terus ini apa itu harus konsisten. konsisten terus Pikir positif. berpikir positif terus Menjadi lebih baik dari sebelumnya. bagaimana caranya itu Ya, ambil pelajaran saya. Belajar dari kesalahan. belajar dari kesalahan-kesalahan. Belajar dari kesalahan saya. Jadi intinya bedanya orang sukses dan orang gagal adalah Sangat beda. Apa bedanya? Sangat beda apa bedanya? Kayak banyak sekali dari secara pola pikirnya saya sudah beda sekali. iya Tapi bukan berarti orang gagal itu kayak harus menyerah. iya Dia bisa kayak belajar dari masa lalunya, belajar dari pengalaman, dari pengalamannya, atau bisa dia belajar dari yang kayak orang yang sudah sukses atau sudah berpengalaman. iya Dan dapat di orang yang berpengalaman, dapat di pengalaman yang belum dia dapat. iya. Jadi orang gagal kita tidak bisa judge atau Iya. Ada yang pastikan dia Sudah Sudah gagal. gagal. orang yang gagal, tapi mungkin orang yang belum mencapai keberhasilan. Iya. Karena orang yang sudah mencapai keberhasilan pasti pernah atau sering mengalami kegagalan. Jadi dengan cara-cara yang kalian sebutkan tadi, mungkin yang kemarin kita belum berhasil, tapi kita sudah bisa tadi seperti yang kalian sebutkan begini-begini. Esoknya kita mencapai keberhasilan di kita. Jadi sebelum kita masuk materi kita, mungkin kita mainkan sedikit permainan dulu nih. Permainannya itu tebak gaya. Jadi saya kasih kita satu kata. Misalkan Pausan, coba maju dulu Pausan. Berdiri Pausan. Pausan coba peragakan kata ini Pausan. Pilot. Coba ini tuh, tapi jangan sebut. Peragakan profesi ini, tapi jangan profesi. dengan kata-kata. Iya. Coba. Boleh apa? Nggak boleh ngomong. Nggak boleh ngomong. Dengan gerakan saja. Oh, anu. Gojek supir. Supir ojek. Supir. Hah? bentor. Dengan ojek. Ojek, benar. Karena kayak Iya. Terima kasih Pausan. Ya, apa lagi? Coba Fatir. saya Fatir. Wah. Peragakan ini. Raw. Kira-kira apa itu? Kira-kira apa ini? Polisi. Enggak lah, bukan Oh, profesi. profesi. Bagaimana? Apa ini? Fatur Profesi gaya? harimau. Ah, itu. Ini. Salah, bukan singa. Harimau. Harimau. Punya apa? Oh, Ah, iya. Nanti kan kita lagi. Oh, anu. kucing. Berenang. Apa? Lagi saya ditanya dulunya, Pak. Iya, iya. Hewan. Gajah. Gajah. Enggak, yang Cepat ya, Di. Besar. Gajah. Satu kata, Kak. Oh iya, Pak. Ini, Pak. Request sendiri. Kita lagi. Tidak akan bikin jahat. biar dari batasan gerakan itu kan Iya. makan. Ya, jadi dua kata. Enggak kata. Gitu. Hah? Gini.
Shopee Food. Makan berkuda. Makan kuda. Makan cuka kuda. Bakso. Bakso kuda. Bakso kuda. Bagus kudanya deh. Kita. Please belum. Kalau saya minta tentang bisa tebakin lah. Jago gerakan aneh-aneh kan. Sampai habis waktu itu. Berapa kali tuh kak? 3. Dua kata. Burung. Burung elang. Burung dan ular. Burung berenang. Burung ular. Bulut. Belut. Kupu-kupu. Kaca. Burung daboy. Ikan. Kaki Ikan terbang. berenang. Apa itu? Apa Ikan tuh? berenang. Apa lagi yang bikin? Ikan terbang. Bukan. Iya. Ikan terbang ada tuh. Nama bawahnya. Nama bawahnya Indonesia. Dia tuh Jauh kata pertamanya begini. Ikan terbang baru begini pertama. Maunya ikan dulu begini dulu. Maksudnya. Ikan terbang. Terakhir Burung ini daboy. harus sulit. Kasih empat ya pak. Satu paragraf, Kak. Kenapa sih banyak sih kak? Terakhir dong. Berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5. Deh. 5. Gampang gini. Gampang gini. Ikan. Belok, ular. Tok, putar-putar. Jangan dulu. 1 mas. 1. Tok. Setelah itu. Joget. Setelah Ular itu. daboy. Setelah itu. Ikan joget di atas. Atap. Naik. Atap. Seng. Makan. Ular naik makan. Ikan joget naik di atas makan. Ular Piring. naik. Makan. Ular makan piring. Ular makan Ular. piring. Ular. Ular. Ular menari di atas makan. Ular menari di atas. Ular makan. Ular menari di atas piring. Mangkuk piring. Ular menari di atas piring. Aplaus dulu untuk teman saya. Nah, dia bisa jelaskan beberapa kata tadi dan gayanya. Roar. Eh, sudah lega dulu. Nah, kita masuk materi nah. Nah, jadi ini tadi tujuan layanannya kita tak? Seperti di awal yang saya sampaikan. Nah, jadi ini pengetahuan mengenai motivasi belajar dan perencanaan karir judulnya kita tadi. Nah, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal yang mendorong siswa untuk belajar. Kuno mengatakan bahwa dorongan belajar adalah dorongan untuk perubahan perilaku, sedangkan Sardiman mengatakan bahwa motivasi belajar adalah kekuatan dalam diri siswa untuk terus belajar dan mencapai tujuan. Nah, ini fungsinya dari motivasi belajar. Yang pertama, memiliki fungsi mengarahkan. Nah, mengarahkan di sini yaitu mendekatkan individu pada tujuan belajar dan karir. Dengan kita memiliki motivasi, nah, kita memiliki tujuan. Tujuan kita, nah, karirnya kita. Nah, yang kedua, mengaktifkan atau energizing. Bagaimana sebutannya, Pak Cir? Energizing. 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 Apa? Nah, atau mendorong atau semangat dan kesungguhan dalam belajar. Itu fungsinya motivasi belajar. Nah, ini faktor-faktor yang menyebabkan adanya motivasi belajar.
faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal itu adalah faktor fisik. Faktor fisik di sini merupakan faktor yang mempengaruhi dari tubuh dan penampilan individu. Faktor fisik meliputi nutrisi, kesehatan dan fungsi-fungsi fisik, terutama panca indera. Kan ada biasa kalau kita kurang sehat apa, kan motivasi belajarnya kita jadi turun. Jadi itu faktor fisiknya kita itu dalam motivasi belajar yang mempengaruhi kesehatan segala macam. Yang kedua faktor psikologis. Faktor psikologis di sini merupakan faktor intrinsik yang berhubungan dengan aspek-aspek yang mendorong atau menghambat aktivitas belajar pada siswa. Faktor ini menyangkut kondisi rohani siswa atau hal-hal di luarnya. Misalkan faktor psikis itu atau faktor psikologis, kita habis diputuskan pacar, galau berat, disuruh ke sekolah, akhirnya kurang motivasi untuk belajar, kerjanya di kelas dia merenung, pikirkan masa lalunya, atau tidak kemarin lusa habis jalan-jalan sama pacarnya, ternyata pas 2 hari ke depan putus, akhirnya masuk ke sekolah, terguncang sisi emosionalnya, terguncang sisi psikologisnya, jadi motivasi belajarnya kurang. Itu kalau faktor psikologisnya. Sedangkan faktor kedua faktor internal, eksternal, di mana faktor eksternal ini di dalamnya ada faktor sosial. Karena faktor sosial merupakan faktor yang berasal dari manusia di sekitar lingkungan siswa, meliputi guru, teman sebaya, orang tua, tetangga, dan lain sebagainya. Contohnya misalkan kita mau berangkat sekolah, baru bangun pagi-pagi dimarah-marahin. Coba kau ini, baju di sana, atau memang begini-begini. Akhirnya bikin bad mood. Malas nih kita melangkah keluar ke rumah untuk pergi belajar. Itu faktor sosial, faktor lingkungan apa, kita lagi jalan, ada temannya kita, panggil-panggil, jangan masuk. Udut dulu. Akhirnya menurun lagi motivasi belajarnya kita. Terus faktor eksternal juga itu ada faktor non sosial, yang dimana merupakan faktor yang berasal dari kondisi fisik di sekitar siswa, meliputi keadaan udara, waktu, tempat, kualitas sekolah, di mana tempatnya kita belajar. Misalkan cuaca panas, tadi adem, dingin, apa segala macam, sejuk, udaranya baik, kita belajar semangat tuh, tiba panas, belajar macam apa ini? Keluarkan saya dari neraka ini. Nah itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang meningkatkan adanya motivasi belajar. Nah, terus ini pengertian perencanaan karir. Perencanaan karir adalah suatu yang menyangkut masa depan dalam jangka panjang yang harus direncanakan sejak jauh hari. Perencanaan karir merupakan suatu proses pemilihan sasaran karir serta cara atau tahapan untuk mencapai sasaran karir tersebut yang didasarkan atas potensi yang dimiliki. Sasaran karir yang dipilih merupakan pilihan siswa itu sendiri. Jadi kita ini kan masih kelas 10. Seharusnya itu dari sekarang kita sudah punya rencana karir setelah SMA mau kemana. Jadi disiapkan memang dari sekarang ini. Jangan nanti mau ujian di kelas 3 baru dipikir saya mau kemana. Akhirnya ketika kita misalkan masuk di universitas, kita tidak sesuai dengan potensi dirinya kita, karena kan mungkin kita lulus karena rezeki atau karena kebetulan saja atau hoki. Nah, jadi karir itu sebaiknya direncanakan sejak dini. Jadi penting untuk kalian mengenal karir dari sekarang ini, supaya kedepannya kalian bisa tata jalannya kalian itu mau kemana. Misalnya saya mau jadi dokter, di kelas 10 kan belum ada penjurusan misalkan. Nanti masuk kelas 2 baru ada penjurusan.
atau pemilihan mata pelajaran. Jadi kan kita, dari situ kita sudah bisa ambil perencanaan. Kalau saya mau jadi dokter, saya ambil mata kuliah ini, mata pelajaran ini. Kalau mau jadi polisi, sembarang, yang penting belajar, yang penting olahraga, pintar berenang, kuat fisik, tak? Jadi dari awal itu kita harus tahu memang perencanaan karirnya kita. Nah ini tujuannya. Dimana menurut Dillard terdapat 4 tujuan dalam perencanaan karir, yaitu meningkatkan kesadaran diri atau self awareness dan pemahaman diri atau self understanding, untuk menghindari kekecewaan apabila terjadi kesalahan dalam perencanaan sehingga hidupnya terarah pada efisiensi. Jadi kan kalau kita sudah merencanakan, kita sudah siap. Kita siap itu dengan penuh kesadaran, bukan penuh angan-angan. Kalau kita tidak ada kesiapan kan namanya hanya berangan-angan. Setelah SMA saya mau jadi ini, tapi kita tidak siapkan, itu kan angan-angan, tidak terwujud angan-angannya, kita sakit hati. Tapi kalau perencanaan, kita sudah penuh kesiapan. Adapun tidak terwujud ke sana, dengan persiapannya kita tadi ini, kita bisa ke sini sedikit untuk mencapai tujuan awalnya kita. Dia begitu. Jadi penuh kesadaran kita rencanakan, bukan angan-angan. Jadi kalau kaget tiba-tiba nanti ke depan bisa menjadi polisi, tapi tidak pernah olahraga, kerjaan setiap hari begadang, pas tes polisi lari 1 putaran pingsan, kan kecewa lah dia dengan mimpi-mimpinya. Terus juga tujuannya mencapai kepuasan pribadi. Faktor yang berkontribusi untuk kepuasan individu adalah kondisi kerja, tantangan, dan hubungan interpersonal. Kan kepuasan pribadi, kita sudah tahu lah, kalau keinginannya kita tercapai kan kita merasa puas atau bahagia kan. Meskipun sebaliknya kalau tidak tercapai kita merasa sedih. Terus tujuan perencanaan yang ketiga itu mempersiapkan diri pada penempatan yang memadai. Aktivitas ini penting karena berkaitan dengan energi yang dikeluarkan. Berikut hasilnya. Pendekatan seperti ini akan membantu individu menemukan karir dan individu akan cukup siap menerima karir tersebut. Jadi sini penting mempersiapkan diri pada penempatan yang memadai. Nah, karena berkaitan dengan energi yang kita keluarkan, effortnya kita itu kalau kita sudah siapkan, Anda terlalu effort dengan orang-orang yang tidak mempersiapkan sebelumnya. Misalkan kita sudah paham dengan matematika tentang rumus ini dari kelas 3 SMP, masuk di SMA dapat rumus yang sama kan sudah terbiasa dengan rumus itu. Sedangkan anak-anak yang lain yang tidak pernah belajar dan rumus-rumusnya kan harus bingung dia, effortnya lebih besar kalau dia mau kerjakan itu. Nah kita kan sudah tahu dia bagaimana ini. Terus tujuan yang keempat itu mengefisienkan waktu dan usaha yang dilakukan dalam berkarir, di mana perencanaan sistematis akan membantu menghindari metode trial and learn. Artinya untuk membuktikan perlu belajar dari pengalaman dengan mencoba berbagi yang tepat bagi dirinya. Individu dapat menggunakan waktu secara efisien untuk mempelajari diri sendiri dalam kaitannya dengan berbagai pilihan karir. Mengefisienkan waktu, perencanaan, trial and error, mencoba dan gagal. Nah, kita kan punya sistem begitu, coba-coba, gagal, coba lagi. Tapi dengan persiapan, coba berhasil, tidak ada gagalnya. Jadi harus dipersiapkan dengan matang. Terus ini hubungannya belajar dan perencanaan karir.
seperti tadi, motivasi belajar mempengaruhi perencanaan karir. Perencanaan karir yang baik mempengaruhi motivasi belajar yang tinggi. Motivasi belajar yang tinggi mempengaruhi semangat dan kesenangan belajar pada bidang yang kita pilih. Nah, ini manajemen waktu yang baik. Menurut Kavi mengatakan bahwa manajemen waktu tidak dapat dilepaskan dengan manajemen diri. Manajemen diri dapat diartikan sebagai cara individu mengorganisasikan kehidupannya dengan prinsip mendahulukan apa-apa yang harus dilakukan skala prioritas. Agar dapat memanajemen waktu dengan baik dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, efisienkan kegiatan. Kita pilih kegiatan kita dulu. Misalkan satu hari poli ini 24 jam. Kita susun nih jam 7 ke sekolah sampai jam begini, setelah sekolah pulang ke sini dulu, setelah ke sini ke masjid, setelah masjid kerja tugas apa segala macam. Nah, itu mengefisienkan kegiatan. Kita pilih kegiatan yang bermanfaat untuk dirinya kita. Nah, terus disiplin waktu. Nah, itu seperti yang tadi di awal yang katanya Fatih. Disiplin waktu itu penting untuk karir, penting untuk orang cerdas. Nah, terus kerjakan tugas sedini mungkin. Jangan diundur-undur terus. Nanti besok mau dikumpul atau sebentar jam pelajaran ketiga, jam pelajaran 1 ke 1 baru dikerja. Akhirnya ada tugas-tugas lain yang tidak dikerja. Patir begitu, Patir Kak. Kak, ekonominya belum selesai Kak, baru tadi ngomong. Sudah ditanya. Itu bagusnya itu kita buat semacam tabel skala prioritas. Ini tugas yang penting, tulis tugas penting, tugas yang bisa dikesampingkan, dan tugas yang tidak terlalu urgent. Jadi tugas penting, misalkan tugas yang agak susah dan pengerjaannya lama, diprioritaskan. Terus yang tidak terlalu susah dan tidak terlalu penting di tengah-tengah. Dan tugas yang mudah, bisa gini biar 5 menit beres. Jadi itu harus biar waktunya misalkan dikasih buat 2 minggu dikerja. Itu bisa kalau yang tadi 5 menit dikerja yang gampang-gampang. Kalau yang susah-susah harus di awal, apalagi misalkan waktu pengumpulan 1 minggu. Terus waktu pengerjaannya misalkan bisa diselesaikan normalnya itu 2 jam atau 1 jam. Kalau normalnya, kalau tidak normalnya, jadi harus diprioritaskan itu. Terus skala prioritas seperti tadi, sama di pola-polanya yang saya sebutkan tadi, tugasnya kita tuh begitu, buat skala prioritas. Terus manfaatkan teknologi dan beristirahat dengan cukup. Kan sekarang gampang ada HP itu. Jadi teknologi itu yang harus kita ingat, teknologi itu alat, bukan pengganti. Nah, itu harus digaris bawah itu, teknologi adalah alat, bukan pengganti. Karena kalau kalau teknologi kita jadikan dia sebagai pengganti, kita ini punah, dirinya kita ini punah, digantikan dia teknologi yang jadi dirinya kita. Contohnya ChatGPT. Siapa yang sering pakai ChatGPT? Hampir semua tuh. Tidak apa-apa pakai, tapi jadikan dia sebagai alat, jangan pengganti. Maksudnya di sini kita cari-cari referensi apa segala macam, tetap pada tahap pengerjaan soalnya kita pakai pemikiran sendiri. Di situ hanya referensi, bukan dia kita suruh kerjakan soalnya. Bagaimana cara mendapatkan ini? Keluar soalnya, itu yang kita ambil. Jangan. Kita harus jadikan dia referensi. Karena kalau kita jadikan dia sebagai pengganti, kepala kita ini tidak dipakai.
tidak dipakai berpikir. Jadi percuma kita hidup kalau teknologi yang kendalikan kita atau teknologi yang gantikan kita. Jadi teknologi, sekali lagi teknologi itu adalah alat, bukan pengganti, dan harus beristirahat dengan cukup. Karena faktor-faktor tadi, badan apa segala macam, fisik, itu kita harus butuh yang maksimal, kondisi maksimalnya. Semakin maksimal kondisi kita, semakin maksimal pula hasil yang mungkin kita dapati. Nah, sudah pada sampai di tahap kesimpulan. Kan kesimpulannya di sini, kesimpulan dan koneksinya. Jadi kesimpulannya, motivasi belajar kepada pencapaian karir adalah motivasi belajar memberikan dorongan untuk mencapai tujuan. Kemudian motivasi belajar ada dua faktornya, internal dan eksternal tadi toh. Terus perencanaan karir menjadi lebih terarah. Ketika kita motivasi belajar tinggi, pengetahuan sudah bagus, perencanaan karirnya kita bagus, tidak ada lagi terpeleset kalau kita mengarah ke sana. Jadi kita harus merencanakan sedini mungkin. Terus bagaimana caranya kita mencapai keberhasilan dengan belajar dan motivasi belajar yang tinggi. Terus yang ketiga, manajemen waktu. Kayak tadi, harus bagus. Yang ketiga, berkaitan untuk mencapai kesuksesan pada karir. Tiga aspek tadi itu sangat penting karena mereka saling mempengaruhi dan memperkuat antara satu sama lain. Di mana motivasi belajar mendorong siswa untuk merencanakan karirnya dengan lebih serius. Sementara manajemen waktu yang efektif membantu siswa mewujudkan rencana dan mempertahankan motivasi secara konsisten. Dengan mengembangkan ketiga poin ini, siswa atau kita dapat meraih keberhasilan akademik, kepuasan pribadi, dan kesiapan menghadapi dunia kerja di masa depan. Mantap nih. Ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti kalian sudah paham semua kalau tidak ada pertanyaan. Siap, jelas. Nah, sekarang minta tolong untuk isi. Lakukan. Oke. Ini jumlah apa itu? Nanti saya Sudah. sudah tunggu teman yang lain. Nah,
Jadi sekarang kita sudah sampai di akhir sesi bimbingan kita. Jadi itu tadi yang dapat saya sampaikan. Nah, semoga kita semua bisa dapat mengaplikasikan ilmu dari pertemuan kita kali ini, di mana kita harus ingat bahwa motivasi belajar mendorong orang belajar dan lebih giat. Orang yang belajar dengan giat dapat mencapai hasil yang maksimal. Hasil yang maksimal dapat membawa kita ke masa depan yang lebih cerah. Nah, semoga keluarnya dari ruangan ini kita dapat mengaplikasikan itu dengan baik demi masa depan kita yang lebih cerah. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Nah, terima kasih ya. Terima kasih. Thank you.